rekaman sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu pada sore hari ini dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, dan insya Allah apa yang akan kita pelajari nanti ke depannya untuk mempersiapkan kalian menjadi calon guru yang memiliki skill dalam pembuatan media. Baik, ini yang sudah hadir 26 mahasiswa, ada yang gabungan? Sendiri-sendiri ya? Oke, saya sebentar. Pak Widi agak lupa. Masih kepala 3 kok lalinan ini Pak Widi. Kacau ini. 5B, 7B harusnya 30 mahasiswa, yang hadir baru 26. Kurang 4 mahasiswa. Oke lah, nggak apa-apa, kita mulai aja. Baik, suaranya Pak Widi terdengar jelas ya? Nggih, Bapak. Oke, kalau terdengar jelas, agenda hari ini Pak Widi akan membagi babnya yang akan kalian dapati, yang menjadi tanggung jawab kalian dalam nanti sebagai bahan untuk pembuatan media pembelajaran. Pak Widi sudah putuskan dan kita sepakati bahwasanya nanti pembuatannya masing-masing individu, jadi satu-satu biar nanti referensinya menjadi banyak. Silakan nanti bisa jadi ide-ide lagi lah, ide-ide baru nanti untuk kedepannya bisa banyak pilihan media yang mana yang akan kita gunakan. Untuk kurikulum yang Pak Widi pakai adalah kurikulum 2013 revisi 2018. Jadi berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Bentar, dokumennya saya kirim ke grup aja. Bentar ya, sabar. Oke. Nah, filenya sudah Pak Widi kirim ke grup. Itu adalah Permendikbud nomor 37 tahun 2018, pengganti dari Permendikbud nomor 24 tahun 2016 yang digunakan sebagai dasar kurikulum 2013 revisi 2017. Nah, ini KIKD-nya diubah di Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Ya sebenarnya ada yang versi 2020 yaitu kurikulum pandemi, tapi Pak Widi tidak mau ambil resiko nanti karena memang beberapa sekolah ada yang menerapkan, ada yang tidak. Nah, nanti takutnya pas kalian PPL ternyata mereka tidak menggunakan, kan medianya sedih cuma-cuma kan kalian membuat tidak bisa kalian gunakan. Oke. Sudah Pak Widi sepakati, kelas Pak Widi mengajar 4 kelas A, B, C, dan D. Untuk kelas C dan D itu materi kelas 7, kelas B materi kelas 8, kelas A nanti materi kelas 9. Berarti ini karena ini kelas B, berarti nanti materinya kelas 8 ya. Tidak apa-apa, gampang materi SMP. Buku induk yang kita gunakan adalah buku BSE IPA Terpadu Revisi 2018. Silakan kalian nanti di-download di websitenya Kemendikbud. Silakan nanti di-download. Tapi ingat, BSE itu masih banyak yang miskonsepsi dan masih banyak revisi. Itu hanya sebagai buku pegangan aja, buku induk kalian. Sebagai nanti berangkatnya kalian menggunakan buku itu. Cuma nanti di dalamnya ketika ada yang miskonsepsi, kalian wajib mengembangkan dengan buku-buku yang lain. Jadi bisa ditambahi dari buku-buku yang lain seperti itu. Karena masih banyak, penulisnya juga sudah mengakui ini masih banyak miskonsepsi juga. Jadi bisa
kalian kembangkan lagi, kalian kolaborasikan dengan buku-buku IPA terpadu yang lain. Begitu ya. Terus kelas 8 buku sudah. Nanti kan bukunya itu kan ada buku siswa dan buku guru ya. Silakan kalian baca semua, nanti triknya yang tepat bagaimana. Oke ya. Nah, dalam Permendikbud nomor 37 ya tadi ya, 37 tahun 2018 tadi, itu isinya di dalamnya adalah KIKD. Jadi nanti kalian wajib mengembangkannya, kan kalian nanti dapat KD-nya, terus nanti kalian kembangkan indikatornya apa saja, baru sampai tujuan pembelajarannya apa saja. Dan itu wajib di apa namanya? Wajib kalian tampilkan di media kalian. Berarti nanti di media kalian wajib ada KI-nya, kedua KD-nya, ketiga indikatornya, yang keempat tujuannya. Paham ya? Ada 4 aspek itu wajib. Terus habis itu baru konten medianya, terus nanti kuisnya, dan nanti ada beberapa aspek. Jadi memang nanti penilaiannya Pak Widi itu dari yang pertama, kalian kreativitas dari medianya. Yang kedua, konten isi medianya. Ketiga, tentang alat evaluasi kuisnya. Keempat, tentang perumusan IPA terpadunya. Dan kelima adalah konsepnya. Jadi ada lima penilaian itu sudah Pak Widi rubrikan. Jadi besok ketika media kamu jadi, Pak Widi baru bisa menilai seperti itu. Oke ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu enggak? Masih aman ya? Oke. Pak Widi baru masuk ke ini kontennya sebentar. Kebanyakan Pak Widi. Itu Permendikbud itu seluruhnya itu isinya dari SD, SMP, SMA. Jadi nanti kalian cari ya, kelas B itu kelas 8 IPA SMP. Jadi yang dibuka aja sing SMA, tapi sing SMP. Itu kalau kelas 8 itu ada di halaman, kalau halaman PDF-nya itu halaman 51. Tapi kalau halaman apa namanya kertas di Permendikbudnya itu ada di halaman 46. Tapi kalau halaman PDF-nya itu halaman 51. Itu ada 534 lembar. Terasa diwaca kabeh. Sedih. 534 gak waca suka SD tekan SMA. Tapi ya kalau untuk bahan bacaan nggak apa-apa supaya nanti kalian tahu oh perkembangannya pembelajaran IPA itu sebenarnya seperti itu. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Pak Widi minta tolong Mbak Eni Kurnia bisa bantu Pak Widi? Dalam bisa Pak. Nanti Record. Pak Widi nyebut nama sama KD berapa tolong dituliskan di kertas. Dan nanti terus difoto dikirimkan ke grup ya. Oke. Di sini mahasiswanya ada 30. 30 mahasiswa, sedangkan KD-nya itu ada 12 KD. Jadi nanti ada yang 2, ada yang 3. Nah, biar nanti kalian meringankan pekerjaan kalian, bagi yang KD-nya sama, kalian nanti bisa berkomunikasi bareng, diskusi bareng, diskusi bersama. Ini konten-kontennya yang ingin dimasukkan apa saja. Nah, nanti setelah kalian diskusi, selepas itu pengen kalian kembangkan lagi, tidak apa-apa. Yang penting jangan terlalu melebar. Jadi apa yang menjadi pesan KD-nya di situ apa, ya udah berarti sebatas KD-nya itu aja, jangan terlalu melebar. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya. Oke. Sebelum Pak Widi bagi dulu.
kalian pernah mendapatkan mata kuliah tentang kurikulum IPA, terus bagaimana cara menentukan model pembelajaran, sudah pernah dapat? Menentukan model Kalau pembelajaran, kurikulum IPA belum sih, Pak. pakai PBL, materi PJBL, pernah belum? Kalau model-model itu sudah, Pak. Model pembelajaran. Saya nggak tahu. Gimana Mbak Dina? Kalau model pembelajaran itu udah. Oh oke. Nah, kalau model pembelajaran, bagaimana cara menentukan model pembelajaran Mbak Cut? Gimana, Pak? Menentukan model pembelajaran itu gimana Mbak? Iki aku ngundangin Mbak Cut, Mbak Dina, Mbak Puspa, Mbak Dina. Ada tuh, Mbak Pak. Dina gitu Itu ya. Pokoknya Mbak Cut tergantung lagi. tergantung kondisi pertama tergantung kondisi sekolah sama keinginan gurunya sih, Pak. Iya nggak, Pak? Kayak Itu yang sedikit salah kaprah sebenarnya Mbak. Jadi penentuan model itu kalian lihat dulu KD-nya. Kalau ya pasti nanti akan apa namanya, ujung-ujungnya nanti akan beradaptasi atau menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Tapi yang pertama itu adalah kalian melihat KD-nya dulu. Misal ini ya, tak contohkan 3.1 ini silabusnya di layar kelihatan ya. Oke, kelihatan, misal Pak. ini 3.1 di situ menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Di sini yang perlu kalian garis bawahi adalah menganalisis gerak, menganalisis kata menganalisis. Oke ya. Baru kalian berangkat ke 4.1, menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Menyajikan karya. Nah, yang satu menganalisis, ini ada yang masuk. Nah, yang satu tadi 3.1 adalah menganalisis, 4.1 menyajikan karya, itu lebih condong ke discovery learning, PBL atau PJBL. Ayo, ada yang berpendapat? Rambutku rambut-rambutan ya. Pak Widi itu kalau rambutnya rada dawa sithik iki welu-welan no. Jadi maafkan ya Pak Widi rada ruwel-ruwel. Gimana? Tiga satu menganalisis gerak. Oh berarti anak itu disuruh menganalisis tentang gerak pada makhluk hidup, terus sistem gerak pada manusia dan upaya menjaga kesehatan. Berarti dia menganalisis, ya kan? Keterampilannya 4.1 adalah menyajikan karya, menyajikan sebuah karya. Berarti dia menghasilkan sebuah produk, kan? Ya enggak? Nah, berarti kalau dia sampai menghasilkan sebuah produk, itu yang lebih tepat adalah PJBL. Seperti itu. PJBL kan juga butuh menganalisis juga, atau di sintaksnya juga ada kan? Nah, seperti itu. Jadi cara menentukan model pembelajaran itu seperti itu. Kadang salah kaprahnya itu penjelasan yo sak senengi guru nih. Enggak. Kalau sak senengi guru nih, ketika kalian sudah menentukan PBL, nanti ketika penilaian mungkin asesor dan lain-lain melihat pada kompetensi dasarnya di sini adalah menyajikan karya dan menganalisis di situ. Nah, apakah PBL itu menyajikan karya? Dia yang ada dalam sintaksnya adalah apa? Mengamati, terus apa namanya? Memecahkan masalah di situ. Kalau menyajikan karya itu pasti itu PJBL di situ. Paham ya? Nah, nanti kalian juga harus bisa menganalisis itu supaya
media kalian nyambung dengan pembelajaran yang ada di lapangan. Nah, yang di lapangan nanti kalian ternyata di KD 3 dan KD 4-nya itu KI 3 dan KI 4-nya itu lebih condong ke PBL, ya berarti media kalian sudah mengarahkan ke arah PBL seperti itu. Oh, ternyata KI 3 KI 4-nya mengarah ke discovery, ya berarti media kalian sedikit kalian arahkan ke discovery seperti itu. PJBL juga demikian seperti itu. Itu ya. Nah, itu yang memang harus kalian matangkan di situ adalah sintaksnya. Sintaks pembelajarannya bagaimana gitu. Paham nggih? Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu enggak? Belum ada, Pak. Gimana Mbak Amalia? Belum ada. Oh, belum ada. Suaranya banter, oh alon-alon kene udan. Krungu. Oke, belum ada ya. Berarti paham ya sampai sini ya? Oke, kalau paham Pak Widi lanjut. Baik, jadi ingat pesannya Pak Widi yang pertama tadi tentang kontennya, yaitu kalian harus memunculkan di situ KI-nya apa, KD-nya apa, indikatornya apa, tujuannya apa. Terus yang kedua, kalian dalam pembuatan medianya itu diamati pesan dari KD di permennya itu, di silabusnya itu arahnya kemana? Apakah discovery? Kita pakai 3 aja itu yang paling umum ya, paling gampang untuk kita paling familiar lah dalam IPA kan discovery, PBL, PJBL kan harus familiar banget ya tiga model itu ya. Nah, kita batasi 3 itu aja dulu biar tidak terlalu melebar. Nah itu arahnya kemana? Kalau memang ke PBL berarti nanti kalian medianya sedikit ke arah kayak ke PBL. Kalau KD-nya ternyata arahnya discovery, berarti kalian arahkan medianya itu ke arah discovery. Kalau KD-nya itu mengarah ke PJBL, berarti kalian arahkan media itu ke arah PJBL. Supaya apa? Nanti ketika kalian PPL besok, kalian gunakan untuk mengajar, ini nyambung maksudku kayak gitu. Gitu nggih? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Widi mulai pembagiannya. Ada 12 KD. Sebentar, saya buka dulu. Wah, dan repot ini. Kepala 3, beripati raket. Oke, saya mulai dari Mbak Anif Hoirunisa ya. Ingat ya, materi kelas 8 ya, Mbak Anif Hoirunisa 3.1. Ini sak paket ya, kalau 3.1 berarti sama 4.1 kayak gitu ya. Oke, 3.1 Mbak Anif Hoirunisa. Mbak Asifatul 3.2. Mbak Anissa Indrianti 3.3. Mbak Nadia Amalia 3.4. Mbak Eni Kurnia Putri 3.5. Mbak Cudina 3.6. Tadi sampai Mbak Cudina ya Mbak Eni ya? Iya, Bapak. Iya, Pak. Mbak Cudina tadi 3.6. Mbak Amalia Nurrahma 3.7. Mbak Sania Asmi 3.8. Mbak Fitri Hanifatul Umaroh 3.9. Mbak Naila Falah 3.10. Mbak Nailil Maunah 3.12. Mbak Naila Falah tadi 3 titik berapa Mbak ini? Mbak Naila Falah tadi 3.10. berapa? 3.10.
3.10. 3.10. Suaramu putus-putus. Bentar. Tenang. Mbak Naila Falah 3.10. Iya, Bapak. Selesai. Pak Widi ketik kelompatan 1. Mbak Naila Falah tadi 3 titik berapa? 3.10. 3.10 Pak. 3.10 ya. Berarti Mbak Nailil Maunah 3.11. Mas Farhan 3.12. Oke. Mbak Nikmatul Abadiah 3.1. Mbak Sri Puji Lestari 3.2. Mbak Ulya Sofiana 3.3. Mbak Eni Mutaharoh 3.4. Mbak Ariska 3.5. Mbak Amelia Restu 3.6. Mbak Namida 3.7. Mbak Siti Fatimah 3.8. Mbak Siva Putri 3.9. Mbak Sofia Ningrum 3.10. Mbak Ulya Khairinisa 3.11. Mbak Asniza 3.12. Mbak Ayu Muda 3.1. Mbak Tri Agus 3.2. Mas Hafid 3.3. Mbak Lailatul 3.4. Mbak Ida 3.5. Mbak Aisyah Farah 3.6. Sudah ya Mbak Eni ya? Oke, nanti difoto terus dikirimkan ke grup untuk biar tidak lupa kayak gitu ya. Terima kasih Mbak Eni Kurnia. Baik, untuk pembagian materi ini ada yang ingin ditanyakan teman-teman yang lain? Aman ya? Gak ada pertanyaan untuk pembagian ya? Oke. Nah, yang perlu Pak Widi ingatkan lagi, dalam ini kan IPA terpadu ya. Nah, kalian harus bisa mengembangkannya di dalamnya, mana aspek fisikanya, mana aspek kimianya, dan mana aspek biologinya. Ya. Tapi khusus fisika, itu rada angel masalahnya. Kalau fisika memang benar-benar tidak bisa dikaitkan dengan biologi atau kimia, ya jangan dipaksakan. Gitu ya. Misal menganalisis gerak lurus. Kira-kira aspek biologinya apa? Aspek kimianya apa? Kan nggak bisa kan? Nah itu jangan dipaksakan, kudu ono aspek biologi, aspek kimianya jangan. Nanti karena itu akan mengakibatkan overlapping. Tapi kalau biologi misal menganalisis sistem pencernaan pada manusia, ini ora iso lepas dari konsep fisika dan kimia, apalagi biologi. Nah, jadi harus bisa membagi di situ mana aspek biologinya, mana aspek fisikanya, dan mana aspek kimianya. Ingat, kimia yang ada di SMP itu masih sebatas unsur, senyawa, campuran, asam basa, sama zat aditif dan adiktif ya. Itu silakan nanti dibuka-buka lagi untuk yang
kimianya itu sebatas mana? Saya kira masih sebatas itu. Nah itu sih kalau untuk yang kelas 8 itu lebih condong banyak ke arah biologi sama biologi, pernapasan, ekspresi. Nah ini harus bisa ini mengkaitkan rata-rata biologi itu biasanya ada sangkut pautnya di fisika maupun di kimia, biasanya seperti itu. Gitu nggak? Coba ada yang ingin ditanyakan dah sebelum Pak Widi lanjut. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada Pak Widi lanjut ya. Baik. Itu tadi pembagiannya, perlu diingat, Pak Widi ingatkan lagi, ben bener-bener nemplek tenan, ben bener-bener inget tenan. Tadi yang pertama masalah KI, KD, indikator dan tujuan, ya kan? Yang kedua tentang arah model pembelajarannya sehingga menentukan nanti konten medianya itu seperti apa. Oke ya. Yang ketiga konten IPA terpadunya. Oke ya. Clear ya. Nah, dan yang terakhir untuk sebagai bekal kalian, ini kan media ini tidak untuk dikomersialkan kan, untuk dipakai sendiri kalian nanti, sama nanti untuk sharing ke guru-guru. Itu boleh kalian mengambil gambar-gambar yang ada di Google, gambar-gambar ya, duduk PPT ini, tapi gambar-gambarnya, karena nanti kan kalian yang mendesain sendiri kan. Nah itu silakan boleh ambil yang ada di Google, tapi tetap menyebutkan sumbernya. Nanti silakan kalian kasih di terakhir slide atau bagaimana, atau buatkan slide sendiri untuk menuliskan sumber-sumber gambar ini dari mana, gambar ini dari mana, terserah kalian. Itu kreativitas kalian masing-masing. Oke ya. Tapi kalau memang pengen gambar dari nol kalian, hasil karya kalian sendiri, nggak apa-apa. Sekalian nanti kalian gunakan, kalian kembangkan lagi, terus kalian gunakan nanti ketika pengen skripsinan, nggak apa-apa. Kalau skripsi kan pure itu adalah hasil karya kalian, dari maskotnya, gambar-gambarnya, desainnya, itu mutlak kalian harus membuat. Kalaupun kalian mengambil dari sumber lain, memang harus benar-benar mendapatkan izin dari sumbernya itu, seperti itu. Paham ya? Nah, harapannya nanti lagi, harapan Pak Widi yang selanjutnya, media ini bisa kalian, ini kan tak buat memang secara individu, supaya apa, banyak referensi. Jadi ketika nanti kalian di lapangan, oh ternyata versinya Mbak Asniza seperti ini, versinya Mbak Amalia seperti ini, versinya Mbak Eni Kurnia seperti ini. Oh, ternyata dia memiliki ciri khas masing-masing ya. Wah ternyata kok bagus, setelah kalian amati, wah ini kalau dikombinasikan jadi bagus. Nah, jadi kan ilmunya jadi tambah luas kan nanti, seperti itu. Gitu ya. Karena saya yakin nanti kontennya kalau memang kalian membuat sendiri, pribadi sendiri, pasti Mbak Eni Kurnia memiliki ciri khas tersendiri, konten di dalamnya. Mbak Asniza pun pasti memiliki ciri khas sendiri. Mbak Amalia pun juga pasti memiliki ciri khas sendiri, seperti itu. Gitu nggih? Paham nggih? Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Widi lanjut, kita pelajari iSpring lagi. Oke ya? Clear? Pak Widi tutup untuk pembagian materinya. Oke ya, sip. Kita lanjutkan ke iSpring. Kita lanjut ke iSpring lagi. Oke.
Kemarin kita sudah mempelajari kalian bisa membuat kuis. Tak minimize bentar. Kemarin kalian sudah bisa membuat kuis minimal multiple choice ya kemarin ya. Nah, itu kan kalian sudah bisa membuat halaman pembukanya bagaimana, halaman loginnya itu bagaimana, terus halaman instrukturnya itu bagaimana, terus setting soal-soalnya bagaimana, setting layoutingnya kalian juga sudah bisa, terus apa namanya custom warna-warnanya, background kalian juga sudah bisa. Saya kira itu sudah modal yang cukup ya di situ. Terus di situ kalian sudah bisa reporting juga, yaitu setelah peserta didik mengerjakan otomatis terkirim ke email kalian, kalian sudah bisa setting itu. Nah, yang Pak Widi perlu ajarkan selanjutnya adalah kita buka kuis lagi. Udah ya, lihat ya kuis lagi ya. Sudah kalian buka. Wah, sini hujan angin dan hujannya terus banget. Semoga Sama Pak koneksi Wid, baik-baik sama saja. Pak Wid. Di Salatiga kayak gitu sudah gak ada. Terus banget Pak Wid sama Ya Jogja. Allah. Ya Allah. Hujan-hujan kayak gitu kamu kelingan dia mesti. Oh ya Allah Pak Widi. Oke. Baik, setelah kita kembali lagi. Setelah kita buka kuis, silakan klik properties. Nah, ini yang perlu Pak Widi jelaskan yang menjadi hutang Pak Widi kemarin. Oke, karena kalau kemarin tak terangkan kemarin semua, nanti kalian juga bingung. Yang kemarin sudah tak terangkan adalah reportingnya kan. Nah, padahal di dalamnya ada main properties, ada quiz scoring, ada question properties, ada question list. Nah, seperti itu. Yuk kita bahas satu-satu aja. Yang pertama adalah main properties. Nah, di dalam main properties itu ada title and size. Itu adalah ukuran dari kuisnya itu. Nah, memang idealnya adalah sekarang layar dimanapun adalah 16:9 atau kurang lebih 960 kali 540 pixel seperti itu. Jadi perbandingannya adalah 16:9. Makanya di sini defaultnya adalah ukurannya adalah 960 kali 540. Udah itu nggak usah diubah-ubah tidak apa-apa. Nah, yang kedua di dalamnya juga ada time limit. Nah, apa itu time limit? Time limit di sini ini nanti ada dua settingan time limit. Yang time limit yang di main properties itu adalah time to complete the quiz. Jadi waktu batas mengerjakan seluruh quiz. Misal kalau kayak di ujian kan ada waktu 120 menit, waktu 90 menit. Nah, itu nyetingnya di sini. Yang di main properties terus time limit. Time to complete tinggal kalian ubah aja menitnya berapa. 120 menit kah? 60 menit kah? 90 menit kah? Kayak gitu ya. Ingat, itu yang di main properties adalah time to complete the quiz atau waktu mengerjakan seluruh quiz. Ya. Nah, kalau di itu nanti aja biar nggak melentar-melentar ya. Oke, di main properties di sini ada yang ingin ditanyakan enggak? Enggak, Bapak. Gampang kan? Tinggal klik. Nggak perlu belajar HTML, nggak perlu belajar Turbo Pascal dan lain-lain. Tapi kalau kalian pengen belajar ya lebih bagus. Tapi mendingan jiko jurusan TI sisan. Gitu ya. Oke, yang kedua adalah quiz scoring. Nah, quiz scoring di sini itu untuk menyeting KKM. Kalau zaman dulu namanya KKM ya. Tapi kalau kurikulum 2013 revisi 2018, KKM itu istilahnya itu diubah menjadi KMB, ketuntasan minimal belajar. Kelihatannya kalau enggak KMB
ya pokoknya antara huruf itulah KMB lah. Pada prinsipnya sama KKM gitu. Nah, atau yang lebih ngehit zaman sekarang namanya passing grade, batas lulus seperti itu. Nah, itu tinggal kalian ubah apakah persen, apakah poin. Kalau memang KKM biasanya poin ya tinggal dimasukkan aja. Poinnya berapa, KKM-nya berapa. IPA biasanya 75 antara 75 80 ya. Biasanya kalau 80 ki sekolah sangar biasanya. Kalau pada umumnya biasanya KKM yo 70 sampai 75 itu ya. Idealnya. Nah, itu kalian ubah aja. Passing skornya berapa? 75 poin. Jangan lupa setiap ubah seperti ini, klik save. Nah, pengen ngubah lagi, klik properties. Nah, oke, sampai quiz scoring ada yang ingin ditanyakan? Gampang kan? Belum ada. Oke. Selanjutnya di question properties. Nah, dalam question properties itu ada score, ada restriction, dan ada feedback. Skor di sini adalah dimaksudkan adalah ketika anak itu menjawab benar soal tersebut, itu skornya berapa? Misal, maksimal skor kan 100 ya otomatis ya. Nah, soalnya 10, berarti satu soal nilainya berapa? Maksimal skor 100, soalnya ada 10. Maksimal satu nomor itu nilai maksimalnya berapa? 10. 10. Berapa Mbak Amalia? 10. Pak. Iya, betul 10. Jadi di sini point for a correct answer ketika dia menjawab itu benar, skornya adalah 10. Makanya di sini ditulis angka 10. Itu ya. Nah, terus kalian pernah kan mengalami suatu ujian, mengerjakan ujian kayak gitu, ketika salah terdapat pengurangan nilai. Pernah ketemu nggak kayak gitu? Pernah kan? Biasanya ujian masuk perguruan tinggi atau SBMPTN biasanya kayak gitu ya. Nah, itu cara settingnya kalau pengen menyeting seperti itu adalah yang kedua ini, penalty for an incorrect answer. Di situ. Jadi ketika salah nanti poinnya dikurangi berapa seperti itu. Tapi kalau tidak pengen dikurangi ya dibuat 0 kayak gitu aja. Kayak gitu ya. Oke. Skor ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Aman ya? Oke. Pak Widi lanjut ke restriction. Restriction di sini itu adalah settingan dalam kita masing-masing soal. Nah, ketika di main properties tadi itu adalah time to complete the quiz, ya kan? Sedangkan di restriction di sini adalah limit time to answer the question. Itu adalah maksudnya maksimal dalam mengerjakan soal tersebut. Misal nomor 1, ya maksimalnya kalian pengen setting per soal itu maksimal mengerjakan 1 menit ya kalian centang sini terus menitnya dibuat berapa. Seperti itu. Nah nanti ketika 1 menit gak dikerjakan otomatis dia pindah ke soal nomor 2 seperti itu. Nomor 2 1 menit gak dikerjakan dia otomatis pindah ke soal nomor 3. Ini memang bagus digunakan untuk melatih peserta didik itu biar dia mengerjakan secara cepat. Ya kan biasanya kalau olimpiade kan modelnya seperti itu. Waktunya 100 menit, soalnya 150. Berarti sak soal setengah menit. Nah, bisa kalian latih dengan menggunakan seperti ini. Oke, sampai restriction ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Gampang ya? Oke. Ini Pak Mas yang jawab terus Mbak Amalia ya. Pak Wid, saya mau tanya. Koneksinya paling cepat. Iya Mbak Ida ya. Nah yang ketiga adalah feedback. Feedback di sini itu adalah umpan balik. Kan kemarin kalian membuat soal ketika jawaban benar ada tulisannya yes jawaban Anda benar seperti itu kayak gitu kan.
Nah itu bisa kalian ubah kalimat-kalimatnya itu di sini. Kalau jawaban benar, kalian ubah tulisannya, uye jawabanmu benar. Ketika mungkin jawabannya salah, kamu ubah genorak bahasa Inggris banget, wih adalah gue salah. Nah itu bisa kalian ubah di sini. Nah untuk supaya kalian tidak mengubah satu-satu, kalian klik apply to all. Terus apply. Nah, otomatis nanti kalau kita lihat di masing-masing soal, bagian bawah ini sudah akan otomatis terubah. Ya kan? Sudah terubah semua kan? Nah, kalau kalian pengen ubah satu-satu, nih soalnya papatnya ini mah cepet. Nih soalnya satu, sedih ngubah satu-satu. Nah, caranya tadi properties, question properties, feedback. Nah, itu kalian ubah di sini terus apply to all. Selesai. Gampang toh? Nah, itu harapannya Pak Widi. Kita belajar yang gampang-gampang aja, tapi hasilnya maksimal. Mantap itu. Oke, question properties ada yang ingin ditanyakan? Aman ya, gampang banget ya, misalnya ya. Oke, selanjutnya question list. Nah, maksud dari question list ini, ketika kalian memiliki bank soal banyak, jadi kalian harus membuat question group banyak. Misal kalian memiliki bank soal itu 100 soal. Kalian buat masing-masing grup 10 soal, 10 soal, 10 soal, 10 soal. Nah nanti ketika ujian itu yang ditampilkan hanya 10 soal. Tapi 10 soal itu acak dari 100 soal tersebut. Nah ini caranya nanti settingnya menggunakan ini. Nah jadi nanti ketika soal itu dikerjakan Mbak Amalia, Mbak Ida, Mbak Eni, Mbak Anif, Mbak Triagus, Mbak Sudina, bisa dipastikan soalnya tidak ada yang sama. Seperti itu. Ya kayak soal-soal CPNS, soal-soal apa, itu kan bank soalnya banyak. Tapi yang keluar hanya 100 soal. Itu bank soalnya bisa 1000 soal seperti itu. Jadi soalnya akan lebih variatif dan kemungkinan untuk contek-contekan itu sangat minim seperti itu. Itu ya. Paham sampai sini? Paham. Oke, gampang kan? Nah, setelah melakukan perubahan, kalau reporting kemarin kan sudah Pak dijelaskan ya. Send report to instructor, tinggal diisi email kalian, save, selesai. Nanti anak setelah mengerjakan otomatis masuk ke email kalian. Oke. Paham banget ya? Gampang banget ya? Nah, oke. Nah, untuk hari ini Pak Widi cukupan di situ dulu aja. Sebentar. Untuk hari ini Pak Widi cukupan di situ aja. Tapi setelah ini kalian tolong cicil, karena kan dalam kontrak perkuliahan kita ini kan sekarang pertemuan 9 ya. Nah, pertemuan 10 itu kalian sudah melakukan perencanaan pembuatan media. Jadi di situ pengennya medianya harus gawe piye, termasuk kalian sudah merangkum materi yang nanti akan kalian gunakan dalam media kalian. Di pertemuan 10 itu kalian sudah megang rangkumannya. Kayak gitu ya. Nah, nanti pertemuan 10 sebelum Pak Widi lihat progres itu, Pak Widi akan menjelaskan di sini pertemuan yang akan datang itu tentang publishing iSprint-nya itu sendiri. Ya nanti ketika sudah ada progres kalian, nanti pertemuan 15 baru Pak Widi ajarkan kalau pengen mengubah ke Android itu bagaimana. Seperti itu. Gitu ya. Jadi setelah perkuliahan ini nanti Pak Widi akhiri, silahkan kalian kembangkan. Kan kalian tadi sudah dibagi KD-KD-nya kan? Nah KD-KD-nya kalian kembangkan dulu menjadi indikator. Indikator kalian kembangkan menjadi tujuan. Habis itu kalian membuat peta konsepnya. Nah setelah peta konsepnya udah ada, baru nanti yang materinya sama silakan diskusi. Ya materinya apa sesuk sing arep dikasih kayak gitu ya.
Nah, sambil kalian berjalan seminggu ke depan, kalian merangkum satu bab itu materi apa saja yang akan kalian gunakan di situ. Sehingga nanti pertemuan 10 kalian sudah punya bahan perencanaan medianya ini pengen digawe piye seperti itu. Gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak? Sampai sini dulu. Silakan Mbak Cudina. Pak, izin tanya. Ini tuh punya Ya. saya. Bentar, balikin kamera enggak? Punya saya tuh kok gini, Pak? Oh, Kayak gini. nanti tenang. Ini di close di sini. Nanti video call tak ajari. Dan nanti setelah tak ajari, kalau temanmu ada yang seperti itu, nanti dibantu ya. Iya, Oke, Pak. sip. Nah, itu nanti tak ajari. Rata-rata itu biasanya karena itu kamu belum di-crack itu. Nanti tak ajari caranya. Oke ya? Oke. Yang tugas hari ini paham ya? Nah, jadi nanti pertemuan 10, pertemuan minggu depan, kalian tak ajari tentang publishing iSpring itu seperti apa, setting-settingnya nanti bagaimana, terus nanti produknya itu berupa seperti apa, akan Pak Widi ajarkan di pertemuan 10. Terus, nah nanti setelah Pak Widi mengajarkan itu, baru Pak Widi tanyain satu-satu nih, progresnya tentang itunya bagaimana, rangkuman materinya bagaimana, supaya nanti pertemuan 11 sampai 14 kan kalian membuat medianya, ya kan? 1 bulan full itu kalian membuat media. Saya kira cukup lah, musabab nggak sampai dia kan gampang seperti itu. Apalagi berbasisnya PPT ya, bukan HTML apa bahasa-bahasa pemrograman yang aneh-aneh. Nah nanti pertemuan ke-15 Pak Widi monitoring sampai mana, masih ada kendala apa tidak, terus publishingnya berhasil apa tidak di situ. Nah nanti pertemuan 16 itu kan UAS. Nah itu silakan kalian mengumpulkan produk kalian. Berarti kalau kita lihat tanggalnya, sekarang kan tanggal 4, ini pertemuan 9. Berarti pertemuan 10 tanggal 11. Ya kan? Nah mulai kalian mengerjakan membuat medianya itu tanggal 18 sampai tanggal 19 Desember. Oke. Nah nanti Pak Widi monitoringnya itu tanggal 16 Desember. Pengumpulan medianya mau UAS minggu pertama apa minggu kedua? Pertama. Kalau minggu pertama berarti tanggal 23, kalau minggu kedua berarti tanggal 30. Pertama aja, Pak. Pertama aja ya. Kan tinggal ngirim. Ya nanti untuk teknis pengiriman apa namanya? Produknya nanti kita bahas belakangan aja ya. Berarti kita sepakati dikumpulkan tanggal 23 ya. Oke, sip. Berarti aman. Nanti kedepannya supaya kalian juga tidak bingung, kalian harus bisa memplanning. Sama Pak Widi titip pesan tenanan, jangan biasakan gendadapan pas deadline. Yang biasa nih, ayo siapa ayo. Kulina sesok hari ngumpulnya saya gendadapan. Aku Rata-rata Pak. Aku nyindir ide loh. Oke. Gitu ya, momen jangan mepet karena memang ini media ini sebagai tugas akhir kalian dan nanti pastinya berharap medianya ini bisa dimanfaatkan untuk belajar orang lain dan teman-teman kalian yang insya Allah itu akan menjadi amal jariah kalian. Gitu ya. Bismillah, saya yakin kalian bisa. Kemarin juga sudah mengumpulkan yang tugas-tugas 5 slide itu, desainnya juga bagus-bagus. Makanya Pak Widi yakin angkatan yang tahun ini medianya lebih variatif seperti itu. Itu ya, Pak Widi percayakan kepada kalian. Setelah ini Pak Widi, kalau ini ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Widi tutup. Silahkan kita diskusi via WA. Kalian membuat peta konsepnya, kalian kembangkan, kalian itu ya
kalian kembangkan, kalian buat peta konsepnya, terus nanti yang materinya sama silahkan didiskusikan bareng-bareng, enaknya materi apa saja yang nanti kita masukkan di media itu. Seperti itu ya. Nah, untuk yang nanti ke belakangnya pengen dikembangin lagi dari kesepakatan dengan temanmu itu terserah, karena itu menjadi ciri khas masing-masing pembuat media tersebut. Gitu ya. Yang penting ojo overlapping. Nah, di situ menjelaskan sistem gerak, ya wes sistem gerak aja, jangan sampai otot yang paling rinci dalam sistem gerak. Ojo sakit mumet. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bapak. Tidak ada ya? Oke, kalau memang tidak ada yang Saya Pak mau menanya. oh, silakan. Suaranya halus nih Mbak Amalia, bantulah. Kak, ini kita bisa buat evaluasi terlebih dahulu kan ya Pak? Bisa, tapi nanti yang sedikit bingung nanti itu slide-nya nanti kamu, yang penting gini Mbak Amalia, kalau memang mau modelnya seperti itu, kamu pastikan dulu slide-nya itu nanti dia ketika diduplikat posisinya dia mundur ke bawah kayak gitu. Itu ya, biar jangan sampai Kak Aca, nanti Kak Aca yang kesulitan kamu sendiri seperti itu. Tapi tetap dijadiin satu folder itu ya Pak? Iya, jadi malah jadi satu file di PPT itu, jangan tidak hanya satu folder, satu file di PPT itu juga. Seperti itu. Itu ya. Oke. Terima kasih Jadi, Pak. iya sama-sama. Jadi nanti ini kan misal yang kuis kayak gitu ya. Nah, itu nanti yang di atas berarti ya di sini tuh banyak di sini. Biasanya posisinya paling bawah sendiri. Gitu ya. Nah, ini mediamu nanti di sini kan seperti biasanya judul biasanya. Terus nanti KI, KD, indikator, tujuan, terus baru materinya apa. Terakhir adalah evaluasi. Gitu ya. Tapi itu dalam satu file komen ya, jangan beda file. Oke. Yang lain ada yang ingin tanyakan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada silahkan bekerja. Kalau bingung nanti langsung bisa konsultasi langsung dengan Pak Widi via YouTube. Aku ini kayak via WA seperti itu ya. Kapanpun nggak usah riko-riko dengan, karena ini memang butuh banyak komunikasi dalam pembuatan media ini. Gitu ya. Ternyata sebentar. Ternyata apa namanya? Tadi seperti Mbak Codina tadi ternyata ada masalah di iSpring-nya seperti itu. Nah, saya harap seperti itu, kalau ada masalah segera menghubungi Pak Widi aja biar nanti segera kita mencari solusinya bareng-bareng. Itu nggih. Selamat bekerja, Pak Widi tetap standby di WA, Pak Widi selalu monitor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.